Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, kali ini kita mau menguji 2 unit paket inverter komplit dengan ATS sinkronus. Jadi ini kapasitas 10.000 watt, komplit ATS, pesanan Bapak Petrus yang ada di Bogor. Terus yang ini kapasitas 5.000 watt, komplit ATS juga, pesanan Bapak Tegar yang ada di Jakarta. Jadi kedua inverter ini speknya hampir sama ya teman-teman. Di sini yang membedakan hanyalah kapasitas daya. Ini sistemnya sama 48 volt, cuma yang ini kapasitas 10.000 watt dan yang sebelahnya pesanan Pak Tegar ini kapasitas 5.000 watt. Nah, yang pertama kita mau menjelaskan dari segi perbedaan kedua sistem ini. Nah, kalau dilihat dari tampilan seperti ini ya, yang 10.000 tentunya lebih gede dan yang 5.000 lebih kecil. Nah, untuk bagian dalam kita akan lihatkan sekalian. Oke, mumpung ini belum kita tutup. Iya. Jadi untuk yang kapasitas 5.000 dan 10.000, untuk yang 5.000 dia menggunakan single modul, trafo sama toroid juga. Dan yang sebelahnya ini untuk yang 10.000 dia menggunakan modul double gardan dan trafo jelas lebih besar karena mengeluarkan daya hampir 2 kali lipatnya. Seperti itu untuk perbedaan sistem. Nah, ini kita mau menjelaskan cara kerjanya. Jadi yang bagian depan ini terdapat terminal blok yang menuju ke baterai positif negatif. Ini ada wattmeter pembacaan daya output, tegangan, frekuensi, power factor, serta watt beban. Sini ada LVD low level disconnect, jadi setting batas bawah untuk sistem PLTS benar-benar off, shutdown atau mati. Nah, terus yang bagian sini tombol on off, indikator aktif, dan ini tombol soft start. Nah, kita akan simulasikan cara menghidupkan pertama kali ya, biar besok kalau pas install Pak Petrus nggak kebingungan. Kita matikan seluruh sistem, off, sistem mati. Untuk yang ATS juga kita matikan. Langkah pertama, pastikan jalur positif negatifnya benar. Ini kita menggunakan 2 kabel per positif negatifnya ya, karena memang daya besar 10.000 watt. Nah, ini masih aktif karena ada sedikit tampungan di kapasitor ya. Udah mati. Nah, langkah pertama hidupinnya ini tekan soft start, tahan. Udah kebaca 50-an volt, 48 lah. Baru kita aktifkan MCB DC utama. Lepas. Baru tombol on off, baru MCB output. Cukup mudah. Dan untuk terminal output di inverter ini ada di bagian belakang sini ya. Ini output yang meluncur ke sistem ATS. Nah, untuk ATS sendiri ini terdapat indikator PLN, inverter, prioritas, selektor prioritas ya, mau prioritas ke PLN maupun ke inverter. Jika kita arahkan ke inverter, maka dia akan berganti ke PLN berdasarkan setting LVD yang ada di sini. Misalkan LVD di sini kita setting 48 volt, nanti saat kondisi baterai menyentuh 48 volt, maka sistem akan berpindah ke PLN. Cukup mudah. Nah, untuk bagian dalam sistem ATS ini terdapat beberapa terminal blok. Di sini juga sudah kita kasih keterangan. Ini inputan DC, ini inputan dari PLN, ini inputan dari inverter, dan ini output ke beban rumah. Semua sudah terkonek sesuai jalurnya. Baru kita aktifkan MCB, PLN, dan inverter. Nah, untuk mesin yang ada di dalam ini terdapat selektor COS overswitch. Jadi saat sistem ATS ada kendala, dia nggak pindah ke PLN, maka kita bisa langsung bypass turun ke bawah. Jadi sumber beban akan langsung dihandle oleh PLN. Jadi nggak ada pemadaman di rumah ya. Ini ada kontaktor PLN, kontaktor inverter, relay overswitch, dan MCB dari PLN maupun dari inverter. Yang paling bawah ini
indikator sinkronus. Oke, cukup mudah. Nah, kita akan melihatkan perpindahannya. Jadi sudah kita siapkan juga osiloskop ini. Ini mendeteksi gelombang dari inverter dan dari PLN. Yang warna kuning ini adalah inputan dari PLN, dan yang warna biru ini adalah inputan dari inverter. Nah, kita akan pindahkan ke PLN. Dia nggak langsung pindah, tapi menunggu sinkron. Nah, sinkron dulu. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi gelombang antara PLN dan inverter sudah sinkron, baru akan berpindah ke PLN. Begitu juga sebaliknya, saat gelombang perpindahan ke inverter, dia juga menunggu sinkron dulu. Nah, sistem sinkronus ini sangat aman untuk peralatan elektronik di rumah ya. Jadi beban-beban di rumah nggak ada kedip, nggak ada jeda, nggak ada persimpangan fase. Nah, kalau asal berpindah itu tentunya sangat berbahaya. Jika terjadi persimpangan fase, maka terjadi lonjakan tegangan di beban rumah. Itu bahaya, bisa paling gampangnya ada kedip, ada restart di komputer maupun AC. Yang paling bahaya terjadi kerusakan karena lonjakan tegangan. Oke, sekarang kita akan uji load beban ya. Tapi sebelum uji load beban, di sini ada LVD. Nah, ini kita setting 48 volt. Jadi nanti saat kondisi baterai menyentuh 48 volt, dia akan berpindah ke PLN. Nanti saat keesokan harinya atau siang hari panel ngecas, tegangan menyentuh batasan atas, ini 50 volt, maka dia akan berpindah lagi ke inverter. Tapi di saat terjadi PLN padam, tegangan baterai sudah menyentuh 48 volt, maka sistem akan tetap aktif sampai dengan batasan bawah yang ada di setting LVD ini. Nah, untuk setting LVD silahkan besok sesuaikan baterai yang digunakan ya, karena tiap baterai memiliki nominal tegangan batasan bawah yang berbeda-beda. Oke, langsung aja Mas Najawi, kita load beban. Oke, kita matikan aja inputan PLN biar nggak ada trip di gelombang di beban PLN ya. Saat inverter nggak kuat, otomatis pindah ke PLN. Tapi karena PLN kita dayanya kecil, pasti akan trip maupun anjlok. Yuk, beban. Ini ya teman-teman, bisa dilihat di gelombang ini, di wattmeter ini ya. On. Nih, 1000 watt. Oke, tahan. Ini ya teman-teman, 5700 watt, 6000 watt, mantap. Tegangan, frekuensi, power factor istimewa ya ini. Nih 7000 watt, 7300, 7400, mantap. 8000 watt teman-teman. 9000 watt. Nah, ini gelombang di osiloskop, dia juga masih sinus stabil. Off. Barusan dia menyentuh 9900 watt. Sistem memproteksi off karena ini speknya emang 10.000 watt. Jadi kita limit di kapasitas maksimum 10.000 watt. Saat beban di atas 10.000 watt, sistem off. Terjeda 5 detik baru sistem akan aktif lagi seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan inverter dan ATS yang dipesan Pak Petrus yang ada di Bogor. Langsung aja kita uji yang sebelahnya. Ini pesanan Pak Tegar yang ada di Jakarta. Ini sama kapasitasnya, tapi sebelum kita uji lebih lanjut, kita akan pindah dulu jalur osiloskop dan beban.
ini ya kapasitas 5.000 watt pesanan Pak Tegar yang ada di Jakarta. Nah tadi yang 10.000 watt pesanan Pak Petrus sudah langsung kita packing dan kita kirim. Sekarang kita mau menjelaskan sistem pesanan Pak Tegar kapasitas 5.000 watt. Untuk unit seperti ini masih sama dengan yang 10.000 watt tadi. Bagian depan seperti ini ya. Ada terminal blok dari baterai positif negatif. Di sini wattmeter untuk membaca watt pemakaian. Ini ada MCB output, ini MCB inputan baterai. Ini LVD batasan bawah sistem. Ini sama tegangan baterai. Kita akan simulasikan semua sistem off. Nah, jadi langkah menghidupkannya seperti yang tadi, tekan soft start, baru MCB DC utama lepas, ini ya on off, lanjut AC output, cukup mudah. Nah yang ini adalah ATS juga sama, ini prioritas mau PLN atau mau inverter. Kalau inverter berdasarkan parameter settingan di LVD ini. Nah ini ya bisa kita setting nanti sesuai kapasitas baterai yang kita gunakan. Oke, kita pindah ke inverter. Dan ini ada dua gelombang, PLN sama inverter. Kita arahkan ke PLN. Dia nggak akan berpindah ke PLN, nunggu sinkron dulu. Warna kuning inputan PLN, yang biru ini inputan dari mesin inverter. Nah ini sinkron. Ya, udah sinkron, baru sistem berpindah ke PLN. Untuk bagian dalam masih sama seperti yang tadi, ada DC input, inputan PLN, inputan inverter, load output ke beban. Ini ada COS, emergency ya, ada kendala di sistem bisa langsung turun ke bawah, bypass. Sistem akan dihandle oleh PLN, kontaktor PLN, kontaktor inverter, relay over switch, MCB PLN, MCB inverter, deteksi sinkron. Nah untuk dalamannya tadi juga sudah kita lihatkan ya perbedaannya. Nah ini trafo toroid, inverter, low frekuensi, single modul, 24 MOSFET. Untuk terminal blok AC ada di belakang. Langsung aja kita load beban, tapi sumber inputan PLN akan kita matikan. Beban siap. Oke. Ini bebannya perlahan naik. Seribu. Ini 2000. Ya 3000 watt, tegangan, frekuensi, power factor istimewa. 4000 watt. 5000 watt. Nah, 5000 watt lebih tadi teman-teman. Jadi 5000 watt dia memproteksi overwatt, stop, terjeda 5 detik sistem akan aktif kembali. Dan di gelombang osiloskop tadi kita juga bisa lihat sebentar ya. Nah gelombang walaupun daya maksimum dia outputnya masih stabil, gelombang sinusnya. Jadi nggak ada kecacatan di gelombang output. Nah untuk sistem daya sendiri memang spek yang dipesan 5000 watt, otomatis kita load sampai dengan 5000 watt, kapasitas baik tegangan, frekuensi, power factor dia juga masih stabil. Seperti itu ya Pak Tegar untuk sistem yang dipesan. Ini punya Pak Tegar, yang Pak Petrus tadi juga sudah kita jelaskan. Buat teman-teman yang ingin konsultasi maupun pesan inverter seperti ini, bisa langsung hubungi tim teknisi kita maupun admin. Nomornya ada di bawah ini. Atau yang mau lihat-lihat harga terkait produk ini, bisa langsung kunjungi link Tokopedia kita, ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.